kalau nggak ada air atau membahayakan jika menggunakan air pakai tayamum. Kemudian ada berapa fardunya wudhu, ini fardu wudhu ya, nanti sama tayamum beda fardunya. Kalau wudhu tuh khusus wudhu pakai air ya, namanya wudhu tuh pakai air. Kalau tayamum berarti baru pakai apa tuh, debu gitu. Fardunya wudhu ada 6. Al-awalu niat, yang pertama itu niat kayak gitu, niat berwudhu. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Yang kedua yaitu membasuh wajah kayak gitu ya, membasuh wajah. Membasuh wajah itu ada batasan, membasuh wajah sampai mana? Membasuh wajah itu kalau untuk ukuran wajah dari atas sampai bawah ya, dari atas tuh sampai tempat tumbuhnya rambut nih, di jidat tuh sampai tempat tumbuhnya rambut, kemudian di bawah tuh sampai dagu. Kalau bagian lebarnya itu berarti sampai ini pinggiran tumbuhnya daun telinga, pinggiran ada daun telinga gitu loh. Jadi kalau kita wudhu tuh kayak gini, ya, gini misal batasan wajah. Gini, untuk wudhu tuh ada batasan-batasan tertentu ya, dimana itu nanti kalau nggak mencapai batasan itu wudhunya nggak sah. Makanya ada yang bilang gini, kalau wudhunya tuh nggak mencapai batasan wudhu, nanti kalau di akhirat, kalau saya sering dengar ini dari guru-guru saya dari mulai kecil, nanti tuh bagian tubuhnya gosong, misal wajahnya tuh kalau wudhu nggak kena air wudhu yang seperti itu nanti kalau di surga bakalan gosong kayak gitu. Itu pelajaran waktu saya masih kecil kayak gitu. Tapi memang kalau di pelajaran tuh ada yang kayak gitu, dimana tuh wudhu kalau nggak sampai batasnya, misal tangan sampai siku, wajah tuh sampai batas sini, di atas sampai ke sini, bawahnya bagian dagu, itu nanti wudhunya nggak sah. Jadi batasannya gini, kalau wudhu ya tutorialnya tuh kalau untuk muka tangan tuh 2 kayak gini, nanti 2 ibu jari ini ketemu di bawah dagu. Jadi kita membahas itu kayak gini. Jadi di sini nanti 2 ibu jari ini bertemu di bawah dagu. Jadi ini insya Allah akan mencakup semua area wajah gitu, semua anggota wudhu sudah terbasuh untuk wajah kayak gitu ya. Jangan lupa yang kedua dari rukun, dari fardunya wudhu itu ghuslul wajhi, membasuh ya, bukan mengusap. Ghuslul sama mashu itu beda, mashu itu mengusap. Bedanya gimana? Gini, kalau membasuh itu air harus mengalir ya, air harus mengalir, nggak bisa kalau misalnya wudhunya tuh di bak mandi gede, kan ada ya biasanya di masjid-masjid gede itu memang wudhunya pakai bak mandi gede gitu, itu nanti ya airnya harus diambil pakai tangan. Kalau misalnya kita nggak bisa, misal tuh air nggak sampai 2 kolah, kalau kita main celup tangan nanti jadinya mustakmal, kita pakai gayung kayak gitu. Jadi yang namanya membasuh tuh airnya mengalir, beda sama mengusap. Kalau mengusap tuh cukup membasahi telapak tangan saja tuh mengusap. Jadi misal itu di bak mandi gede, tempat wudhu yang khusus wudhu tapi bentuknya bak mandi ya, itu misal kalian tangannya tuh cuma nyelup asal basah terus diusapin, padahal tapi wajah kalian udah basah sih, itu nggak boleh, harus mengambil kayak gini loh. Enaknya ngomong tuh kita ambil air pakai cawuan, kalau bahasa tuh ya apa tuh, diambil lah pokoknya airnya mengalir kayak gitu. Nggak boleh kalau tangan cuma dicelup terus gini, meskipun wajah tuh basah tapi kalau airnya nggak mengalir nggak boleh, nggak memenuhi syarat. Namanya ghuslu tuh airnya mengalir, kalau mashu mengusap itu cuma dicelup aja kayak gitu, itu beda. Kadang saya pernah sih tahu kayak gitu, tapi kita cuma bisa lihat doang kayak gitu, paling cuma batin di dalam hati kayak gitu, ada kok gitu sih gitu. Jadi yang kedua tadi untuk fardunya wudhu itu membasuh wajah itu harus mengalir ya, yang namanya membasuh itu airnya mengalir. Kalau di keran mah enak, pasti tuh apa tuh di telapak tangan pasti ada tampungan airnya gitu. Misalnya kalau di sana sering terjadi tuh dicelup lah, di bak mandi celup, kalau saya sering lihat asal nyelup udah tuh dibasahin aja wajahnya, nggak mengalir airnya. Untuk fardu wudhu yang ketiga, asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Sama ini maksudnya tuh sama-sama basuh ya, kalau tangan tuh membasuh kedua tangan sampai siku begini, sikunya sini kayak gitu sampai siku. Terus misal kalau airnya kolam gimana, airnya bentuk bak mandi itu
itu nanti boleh dicelup gitu. Tapi kalau wajah, saya belum lihat ya, belum pernah tahu tuh. Kalau wajah kalau dicelupin mukanya ke bak mandi, saya belum pernah tahu. Yang ada tuh kalau nggak bisa berarti pakai gayung kayak gitu. Saya belum pernah lihat kalau wudhu pas basuh wajah, wajahnya dicelupin ke bak tuh nggak ada. Tapi kalau tangan, ya dicelupin langsung tangannya ke bak mandi yang maksudnya tuh sudah mencapai 2 kolah lebih ya. 2 kolah atau lebih itu boleh dicelupin, airnya nggak mustakmal gitu. Kalau nggak ada 2 kolah dicelup ya airnya mustakmal, nanti nggak bisa dibuat wudhu, sama aja bohong kayak gitu. Kan wudhu harus pakai air suci, air mutlak ya, mana suci mensucikan kayak gitu loh. Lah ini nanti ketika wudhunya dikolah itu tuh bak mandi gede kalau dibuat kolah, itu tuh boleh menyelup tangan, langsung dicelupin sampai ke siku, tapi tetap batasnya sampai ke siku, itu boleh kayak gitu. Itu harus berapa? Kan biasanya 3 kali itu taslis ya, sunnah nanti di taslis. Itu nanti semisal dicelupin sekali saja itu sudah boleh gitu. Kalau mau taslis atau diulang 3 kali itu boleh juga seperti itu, 3 kali juga boleh. Atau gini, kalau duluku guru saya nerang kayak gini, misal taslis itu yang dinamakan taslis itu mengulang 3 kali. Itu nanti untuk bisa mendapatkan kesunahan 3 kali atau taslis itu nanti bisa kalau tangan yang wudhu dikolah itu tangannya digerak-gerakin di dalam kolah gitu loh, itu udah bisa 3 kali, itu udah bisa dianggap taslis. Kalau itu sepemahaman saya dulu. Kalau semisal dari kalian punya perhitungan yang lain atau landasan yang lain, itu tidak masalah. Saya lanjut. Arabiu utawi kang kaping 4 iku mashu ba'di roksi, ngusap sebagiane rambut sirah. Lah baru yang ini yang keempat itu mengusap sebagian kepala ya, sebagian kepala gini kayak gitu. Itu untuk fardunya wudhu. Kalau fardu itu harus dipenuhi ya, sama kayak rukun, kalau nggak dipenuhi nanti nggak sah kayak wudhunya gitu. Kalau sholatnya maaf, kalau wudhunya nggak sah ya sholatnya nggak sah kayak gitu. Jadi yang dimulai dulu dari yang apa tuh, dasarnya kan wudhu. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah kayak gitu. Jadi kalau ini mengusap nggak perlu, kalau mengusap tuh tangan cukup dibasah ya, tuh dibasah lewat keran juga bisa, mau dicelup dikolah juga bisa. Tapi jangan lupa kalau dikolah tuh catatan harus 2 kolah atau lebih kayak gitu. Kalau nggak ada 2 kolah nggak bisa itu. Kita pakai misal air seember cucian tuh, kain pakai nyelup, meskipun seember cucian atau seember apa tuh, cat dinding kan ada tuh yang gede. Itu memang mungkin tangan saya atau sebagian dari kalian masih mampu itu buat nyelup, tapi itu nggak boleh meskipun ini udah bisa kecelup segitu. Itu kan nggak ada 2 kolah. Jadi kalau posisinya wudhunya pakai air di ember, itu pakai gayung ya, diambil dengan gayung, nggak boleh dicelupin. Kalau kalian sudah celupin itu nanti airnya sudah mustakmal tuh sudah pernah dipakai, dan air mustakmal tidak bisa buat bersuci dan mensucikan kayak gitu. Kemudian kalau tadi kan mengusap sebagian kepala, jadi cuma nih sebagian kepala, minimal berapa batasnya sebagian kepala? Itu sebagian kepala tuh 3 helai rambut itu udah boleh kayak gitu loh. Maksudnya di mana sini udah basah itu udah boleh, 3 helai rambut boleh. Kalau sepemahaman saya gitu. Kalau semisal mau diusap dari belakang sampai ke belakang gimana, nggak apa-apa, kan ini fardunya sebagian gitu. Yang penting kita sudah memenuhi yang dinamakan sebagian gitu loh. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalem sartane polok loro. Ini yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki ya, sampai batas mata kaki kayak gitu. Jadi kalau untuk ini, untuk kaki maupun di kolah kan nggak mungkin yang dicelup, pasti pakai gayung lah. Meskipun kolah mau 2 kolah, kalau sepahaman saya ya, setahu saya meskipun tangan bisa dicelup tuh, tapi kalau kaki nggak dicelup, tetap pakai gayung kayak gitu. Jadi kalau disiram, kalau misalnya gayung